Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Antropologi Hukum Islam, para teman-teman mahasiswa pasca sarjana YIN Pare yang kami banggakan. Baiklah, saya atas nama Bintang dengan NIM 252038741300019 akan mempresentasikan makalah dengan judul Hukum Kekuasaan dan Relasi Gender. Pertama, kami akan menyampaikan latar belakang untuk memahami keterkaitan antara hukum, kekuasaan, dan relasi gender. Maka hal pertama yang harus dipahami ialah kedudukan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat patriarki. Dominasi laki-laki dalam peran dan keputusan keluarga menunjukkan bahwa hukum ini tidak sepenuhnya netral, melainkan turut mereproduksi struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan garis besar dalam latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana refleksi relasi kekuasaan dalam hukum keluarga Islam terkait peran dan posisi gender. Yang kedua, bagaimana implikasi relasi gender terhadap ketidaksetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu refleksi relasi kekuasaan dalam hukum keluarga Islam. Relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam banyak berkaitan dengan legitimasi otoritas yang diberikan oleh aturan hukum maupun nilai budaya yang dianggap sakral. Misalnya, kewajiban laki-laki sebagai pemelihara dan wali memberikan posisi dominan yang sangat menentukan dinamika hubungan gender di keluarga. Perempuan dalam hal ini seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap keputusan penting yang berkaitan dengan keluarga. Kendati hukum Islam menjamin hak dasar perempuan secara eksplisit, realitas ini menunjukkan adanya ketegangan antara teks hukum dengan budaya patriarki yang kian memperdalam ketimpangan posisi gender dalam keluarga. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu implikasi relasi gender terhadap ketidaksetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Relasi gender yang timpang dalam hukum keluarga Islam menimbulkan berbagai implikasi terhadap ketidaksetaraan dan keadilan dalam praktek hukum keluarga, terutama bagi posisi perempuan. Meskipun hukum Islam memuat hak-hak yang jelas bagi perempuan, kenyataannya penerapan hukum keluarga seringkali mencerminkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek, mulai dari hak waris, perceraian, hingga hak asuh anak. Diskriminasi gender ini menyebabkan perempuan kerap mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun psikologis, serta pembatasan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh. Untuk itu kami menarik kesimpulan bahwa berdasarkan kajian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam merupakan produk hukum yang tidak terlepas dari konteks relasi kekuasaan sosial dan budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat. Dalam hukum keluarga Islam, peran dan posisi gender dipenuhi oleh
konsepsi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan yang berdampak pada ketimpangan dalam hak dan kewajiban keluarga. Pola relasi kekuasaan ini tidak hanya merefleksikan bias gender dalam teks hukum, namun juga dalam praktek sosial yang berlangsung di masyarakat. Selanjutnya saran yang pertama, diperlukan upaya pembaruan normatif dalam hukum keluarga Islam. Ia mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan memperjelas perlindungan hak perempuan dalam keluarga. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi di masyarakat perlu ditingkatkan agar terjadi perubahan sikap yang budaya patriarki yang selama ini menghambat keadilan gender. Kemudian yang ketiga, aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus dilatih untuk memahami aspek gender agar implementasi hukum keluarga dan dapat dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif. Terakhir, kami akan menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan antara laki-laki dan perempuan untuk berpasangan. Artinya kedua jenis kelamin ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebenarnya. Kita sebagai keluarga diharuskan untuk saling memberi, saling menerima, saling bekerja sama dalam hal keluarga. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Kedua-duanya sama dan harus menjalin hubungan yang baik, apalagi misalnya dalam keluarga. Karena dalam ayat ini juga dua kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bertakwa, dan jelas bahwa kemuliaan seseorang itu bukan pada jenis kelaminnya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan sama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi implikasi hukum Islam dalam keluarga Islam. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.